Drama konflik antara Tasya dan Tasya sejak lama memang sudah terendus hingga melibatkan ibundanya. Tasya dan suami kabarnya sudah tak menjalin komunikasi dengan Tasya hingga di hari ulang tahun anak adiknya itu, Tasya dan suami tak tampak hadir. Tasya juga kabarnya jengah dengan Tasya karena turut mempengaruhi ibundanya hingga ikut benci pada Tasya dan juga suaminya. Lantas sebab apa yang paling membuat hubungan adik kakak ini memburuk? Benarkah terkait sengketa harta atau hanya sebatas gengsi dan minim perhatian? Konflik hukum Tasya Atasya Zaki Alatas dengan eks-karyawan seolah menguak tabir hubungan memanas Tasya dengan saudara kembar dan ibundanya yang sempat memanas tahun 2022 lalu. Ada dugaan yang mengarah jika Tasya seolah berada di balik pengakuan eks-karyawan Tasya. Bahkan upaya laporan itu disebut-sebut disponsori Tasya untuk merontokkan marwah dan reputasi Tasya dan suaminya. Tapi dugaan itu tentu saja masih harus dibuktikan Tasya dan Zaki Alatas. Jika tak ada aral melintang dan kasus ini tidak masuk angin, sejatinya semua dugaan itu paling sahih harus dibuktikan di meja hijau. Sebab di depan majelis hakim itulah kelak semua fakta akan digelar. Semua dugaan akan dikulik di depan juru adil. Karena itu wajar jika Tasya dan Zaki ingin laporannya segera diproses di meja hijau agar semua teka-teki kasus yang dihadapinya kelak menjadi terang benderang di meja hijau. Cuma jadi warga negara ya kita lapor balik hal-hal yang kita ngerasa dirugiin. Saya sih ngerasa dirugiin banget. Tambah nggak ada etika baik sama sekali ya. Saya catat dari sekarang ya. Tidak ada etika baik dari pihak sana sama sekali. Saya tidak mau berkomentar soal itu, tapi yang pasti intinya saya sebagai kuasa hukum dan klien kami sudah menyerahkan kepada pihak kepolisian dan statusnya sekarang dari penyelidikan sudah naik ke tingkat penyidikan. Kan aku udah bilang kemarin kalau masalah damai itu dari sebelum ada kasus ini saya sama suami yang mau damai. Kalau sekarang mah udah nggak bisa, udah nasi jadi bubur, mas saya udah bolak-balik sini enak. Maaf mah urusan manusiawi ya, tapi yang namanya hukum tetap berjalan, kan terus berjalan sampai ending jadi kan enak. Untuk menguak siapa yang benar, siapa yang salah memang butuh waktu dan tempat yang tepat. Tasya dan pengacaranya bahkan tengah menyiapkan sejumlah bukti hingga saksi yang akan mengungkap semua tabir laporan eks-karyawannya yang telah merusak marwah dan reputasinya. Termasuk dugaan yang mengarah pada saudara kembarnya Tasya. Dia merasa bahwa apa yang selama ini disampaikan sampai membuat kerugian besar terhadap beliau dan keluarga, dan juga termasuk dengan pekerjaan-pekerjaannya juga banyak yang di-cancel. Mereka udah maju, kita juga maju sekarang. Sekarang tuh udah nasi udah jadi bubur gitu loh Mbak. Kalau mau pakai ke keluarga minta maaf udah telat, udah dari awal kita juga udah minta maaf. Cuman kan nggak dihiraukan, malah semakin membohong, membabi buta semuanya. Jadi sekarang ya kita selesain secara hukum, secara jujur, secara benar. Tasya sendiri memang selalu sulit untuk dikonfirmasi juru warta. Apalagi ibundanya yang santer sudah memendam murka. Lantas mungkinkah mereka sengaja menyimpan prahara dan tak niat sedikit pun untuk meredakan kisruh dalam satu garis keturunan? Kalau menurut aku jangan dilihat dari satu sisi aja ya. Kemarin juga Tasya sempat klarifikasi kan soal masalah karyawannya dia yang nggak cuman ngebawa, itu kayak apa ya, satu sisi aja gitu. Menurut aku lebih dilihat dari sisi lainnya juga. Kayaknya Tasya juga orangnya yang nggak yang seperti itu banget gitu. Ya, sejak tahun 2022 lalu, konflik antara Tasya dan Tasya memang sempat mencuat. Perkaranya dimulai ketika Tasya Atasya absen menghadiri ulang tahun putri saudara kembarnya yang kala itu dihelat di sebuah hotel mewah pusat Jakarta.
Tashy kala itu berhalangan hadir karena disebut-sebut dilarang sang suami untuk hadir. Tapi Zaki mengaku punya alasan melarang istrinya lantaran untuk menjaga kondisi kesehatan istrinya. Larangan Syekh Zaki pada istrinya untuk tak datang ke pesta ulang tahun keponakannya itu rupanya berbuntut panjang. Zaki disebut-sebut keluarga Tashy sebagai pemutus silaturahmi hingga membuat ibunda Tashy murka. Subhanallah ya, orang kalau kena kasus masih bisa tenang sholat, masih bisa mau diajak umroh berhari-hari. Itu mah alhamdulillah ya. Kapan terakhir kali Kak Tashy bermasalah dan dibela mamahnya? Coba Mbak jawab. Itu dulu tolong dijawab. Kapan terakhir kali Kak Tashy kena ujian dan dibela? Sosoknya aku sih ngerasa ngelihat dia tuh tegas dan dia memang berusaha untuk kayak sekata sama suaminya ya. Jadi terlepas dari apa masalahnya gitu, aku ngelihat dia adalah seorang KOL yang baik dalam pengemasan sosmednya gitu. Jadi kita terbawa dengan kehidupannya dia yang sangat rapi dan apik gitu ya. Tashy dan Zaki pun sempat diserang para haters hingga banyak mendapat hujatan dari warganet. Zaki dianggap telah memisahkan Tashy dengan keluarganya, apalagi mereka sudah pisah rumah. Tak terima dengan tuduhan itu, Zaki pun sempat mengklarifikasi tudingan tersebut melalui live Instagram. Namun tetap saja, serangan terus deras mengarah padanya. Tak puas klarifikasi di Instagram, Tashy dan Zaki pun secara khusus membuat video klarifikasi hingga membeberkan sejumlah bukti ihwal adanya penggiringan opini yang mengarah pada upaya merontokkan reputasinya. Saya dari awal udah tahu ini ngaco, itu ngaco Mbak, makanya saya udah biar ngebuktiin kan, sama saya ngomong kan nggak ada yang mau dengar. Udah biar polisi yang ngomong sama fakta dan bukti. Melalui video itu pula Tashy sempat menjelaskan jika suaminya sama sekali tak berusaha memisahkan dirinya dengan keluarga. Terlebih baru 1 tahun mereka pisah rumah dari kediaman orang tuanya. Toh selama 6 tahun Tashy dan sang suami sudah tinggal serumah bersama kedua orang tuanya. Kalau stres emang dari awal alhamdulillahnya nggak stres, karena dari awal kita kan orang yang tahu kita ngapain. Jadi nggak, kecuali kita nggak tahu nih, atau kita nggak yakin sama apa yang kita lakuin, atau kita tahu kita salah dan yang diomongin bener, sebenarnya itu juga saya nggak akan takut sih, saya tinggal minta maaf sebenarnya. Tashy dan Zaki Alatas sempat berusaha merebut hati ibundanya dengan membawakan kejutan ultah ke kediaman orang tuanya. Tapi susah-susah Tashy dan Zaki Alatas mempersiapkan kejutan. Sesampai di rumah ibundanya, rupanya kehadiran Tashy dan Zaki tak diinginkan ibundanya. Semuanya udah tidur, oh ya udah ntar balik lagi. Masa bangunin ibu saya kan nggak mungkin ya Mbak. Emang kado kemarin viral? Kasus Kak Tashy lebih viral lagi, kok nggak ada tanggapan? Orang tuh ngasih kado, udah berbuatan baik itu. Tulisan saya untuk biar ceritanya nggak difitnah yang di sana. Malah saya yang difitnah, ya udahlah biarin aja. Kemarahan ibundanya juga disinyalir karena ada yang mengompori. Tapi tentang siapa yang membuat kemarahan ibundanya makin memuncak, Tashy tak mau sesumbar membuka nama. Tapi ia menunjukkan sejumlah bukti yang menunjukkan jika posisi saudara kembarnya Tasya Farasya sama sekali tak netral, alias tak mau ikut campur di balik murkanya ibunda Tashy. Kedepannya kita akan mengumpulkan bukti agar bisa mencari siapa dalang di belakang ini. Kan mereka dari pihak yang lain ya, pihak yang seberang itu kan suka bilang minta permintaan maaf gitu. Sebenarnya kalau disadarkan dari awal, saya sama suami aja itu dari awal langsung minta maaf, coba dicatat ya. Jadi kalau mereka ceritanya minta maaf itu bohong, saya udah minta maaf dari awal, mereka memang bukan minta maaf maunya. Sekarang setelah ternyata mau ketahuan baru mau nyuruh mau minta maaf udah telat. Ini pasti ada yang manas-manasin gitu ya. Jadi menurut aku di kasusnya Tashy kayak gini harusnya sih
Kalau sebagai saudara, Tasya nggak yang ini banget ya, nggak yang harus manas-manasin, malah menurut aku harusnya lebih pro ke Tasyinya gitu. Ya, entah dengan cara apa benang kusut hubungan saudara ini harus diurai. Mungkinkah karena ego, gengsi, hingga perasaan dijauhi yang membuat hubungan sulit direkatkan kembali? Bukankah keluarga ini serba ada bahkan melimpah harta? Tapi mengapa dalam situasi serba ada dan punya apa saja, justru mereka sulit berdamai dengan hatinya? Apa yang membuat dinding ego antara mereka begitu keras?